novel dengan judul Layangan Putus, teman-teman. Ini merupakan karya dari Momi ASF tahun 2020. Nah, ini juga merupakan salah satu karya sastra yang cukup populer, mengangkat tentang kisah rumah tangga, kemudian pengkhianatan, dan perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi konflik di dalam keluarga. Teman-teman, novel ini juga terinspirasi dari pengalaman nyata yang kemudian menarik perhatian masyarakat karena mengangkat fenomena sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya menggunakan pendekatan kritik sastra sosial. Nah, novel ini juga dapat dipahami tidak hanya sebagai cerita hiburan, tetapi juga sebagai media yang akan merefleksikan realitas dalam masyarakat. Nah, adapun ulasan dari isi novel Layangan Putus ini menceritakan kehidupan Kinan atau seorang perempuan yang memiliki keluarga yang cukup harmonis bersama suaminya atau Aris, Mas Aris Kinan. Kehidupannya awalnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, kemudian berubah ketika Kinan mengetahui bahwa suaminya ini menjalin hubungan dengan perempuan lain. Pengkhianatan ini menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh Kinan. Nah, dalam perjalanan cerita, Kinan ini mengalami berbagai konflik batin yang mulai dari Kinan merasa kecewa, sedih, marah, hingga proses Kinan harus menerima kenyataan. Meski menghadapi tekanan yang cukup berat, Kinan juga berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan mampu untuk mandiri. Cerita ini mengajarkan kita tentang keteguhan hati, harga diri, dan pentingnya menjaga diri sendiri dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Nah, saya akan menganalisis berdasarkan teori dari kritik sastra sosial. Nah, menurut teori kritik sastra sosial ini sendiri, karya sastra merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang akan menggambarkan kondisi sosial, budaya, dan juga hubungan antar manusia. Nah, dalam novel Layangan Putus terdapat beberapa persoalan sosial yang dapat kita analisis bersama. Yang pertama yaitu ketimpangan relasi gender. Novel ini sendiri menunjukkan bahwa adanya ketimpangan posisi antar laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Aris sebagai seorang suami, dia tentunya memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam mengambil sebuah keputusan, sementara Kinan menjadi pihak yang dapat menerima dampak dari tindakan suaminya. Nah, kondisi ini mencerminkan budaya patriarki yang masih ditemukan dalam sebagian masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikut yaitu perselingkuhan sebagai fenomena sosial. Nah, perselingkuhan yang menjadi konflik utama dalam novel ini merupakan masalah sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan nyata. Novel ini pun menggambarkan tentang dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban perselingkuhan, terutama perempuan dan juga anak-anak. Yang ketiga yaitu posisi perempuan dalam masyarakat. Nah, Kinan ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang tidak dapat menyerah pada keadaan, tetapi ia menjadi representasi perempuan modern yang berusaha mempertahankan harga dirinya dan juga membangun kehidupan baru setelah mengalami pengkhianatan. Nah, hal ini pun menunjukkan bahwa perubahan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan yang semakin mandiri. Yang keempat ada nilai moral dalam kehidupan keluarga. Novel Layangan Putus ini juga mengkritik tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, dan membangun keluarga. Dalam membangun keluarga, ketika nilai-nilai tersebut dilanggar, akan muncul berbagai konflik yang berdampak pada seluruh anggota keluarga. Setelah itu ada analisis interpretasi melalui pendekatan interpretasi. Nah, judul Layangan Putus ini memiliki makna simbolis yang cukup mendalam. Nah, teman-teman, layangan ini melambangkan sebuah harapan, impian, dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Layangan juga dapat terbang tinggi ketika dikendalikan dengan baik, sebagaimana hubungan keluarga yang dibangun dengan cinta dan juga kepercayaan. Nah, sedangkan putus sendiri melambangkan hancurnya harapan akibat pengkhianatan dan hilangnya kepercayaan dalam hubungan pernikahan. Secara interpretatif, nah judul tersebut menggambarkan kehidupan Kinan yang awalnya penuh dengan kebahagiaan, tetapi kemudian kehilangan arah setelah mengetahui pengkhianatan oleh suaminya. Namun seperti layangan yang dapat diterbangkan,
Kembali dengan benang baru, Kinan akhirnya mampu bangkit dan melanjutkan kehidupannya bersama anak-anak dari si Kinan ini sendiri. Nah, kemudian ada review atau analisis karya sastra. Adapun tema utama dari novel ini adalah pengkhianatan di dalam rumah tangga serta perjuangan perempuan dalam menghadapi kenyataan. Kemudian alurnya. Nah, alur cerita ini menggunakan alur maju yang diselingi dengan kilas balik sehingga kita sebagai pembaca ini dapat memahami perkembangan konflik secara bertahap. Lalu ada tokoh dan penokohan. Kinan ini sebagai orang yang sabar, kuat, penyayang, dan juga tegar. Sedangkan Arif, ia adalah orang yang bertanggung jawab tetapi tidak mampu menjaga komitmen di dalam pernikahan. Lalu ada tokoh pendukung lainnya, berperan memperkuat konflik dan perkembangan cerita. Nah, adapun amanat di dalam novel ini mengajarkan bahwa kejujuran dan kesetiaan ini merupakan fondasi utama dalam sebuah hubungan. Selain itu, seseorang juga harus memiliki keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Setelah itu ada nilai sosial. Nah, kesetiaan dalam keluarga, tanggung jawab terhadap pasangan, penghargaan terhadap perempuan, dan keteguhan di dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, adapun kelebihan dari novel ini sendiri atau novel Layangan Putus ini sendiri, yang pertama cerita sangat dekat dan realistis dengan realitas dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu yang berikut, yang kedua, itu konflik yang diangkat mampu membangkitkan emosi dari si pembaca. Lalu karakter Kinan, yang ketiga, karakter Kinan dibangun secara kuat dan realistis. Lalu yang keempat, bahasa yang digunakan ini mudah dipahami. Kemudian yang kelima, memiliki pesan moral dan nilai sosial yang kuat. Nah, adapun kekurangan dari novel Layangan Putus ini sendiri yaitu satu, beberapa bagian cerita terasa terlalu emosional dan berulang. Yang kedua, pengembangan tokoh pendukung kurang mendalam. Yang ketiga, konflik terlalu berpusat pada satu permasalahan sehingga variasi cerita ini menjadi sangat terbatas. Yang keempat, beberapa pembaca menganggap bahwa penyelesaian konflik kurang kompleks. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa novel Layangan Putus karya Momi ASF ini merupakan karya sastra yang berhasil menggambarkan realitas sosial tentang kehidupan dalam berumah tangga, kemudian pengkhianatan dan perjuangan seorang perempuan. Lalu berdasarkan teori kritik sastra sosial, novel ini pun mencerminkan fenomena ketimpangan gender, perselingkuhan, dan dinamika keluarga dalam masyarakat. Sementara melalui pendekatan interpretasi, judul Layangan Putus ini menjadi simbol runtuhnya harapan dalam rumah tangga sekaligus kebangkitan seorang perempuan untuk menemukan kembali kekuatan dan juga jati dirinya. Novel ini saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman baca. Novel ini layak dibaca karena memang memberikan pelajaran moral dan sosial yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat yang ada saat ini atau zaman sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Inilah novel yang sudah saya bacakan. Saya berharap teman-teman dapat membacanya juga. Terima kasih, bye-bye.